Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di acara Aliyah Podcast Al-Kafi kali ini, tentunya dalam edisi Ramadan seperti itu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Podcast Al-Kafi kali ini seperti itu. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya kita harus bisa selalu konsisten menjaga ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman, kalau misalkan di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas banyak hal yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan Ramadan, insya Allah di kesempatan kali ini kita mengangkat judul yang namanya Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan seperti itu. Nah, kenapa sih Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan bisa diangkat menjadi judul? Apa istimewanya dari Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Maka dari itu, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas atau kita bakal mengulik sedikit tentang apa istimewanya dari Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan seperti itu. Nah, insya Allah juga udah hadir bersama kita narasumber kita yang memang sudah siap memberikan nasihat kepada kita semua tentang Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Beliau adalah Ustadz Farhad Ali Bawazir, LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaif ahluk Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Haidar? Alhamdulillah Ustadz, baik insyaallah. Nah, jadi yang tadi udah saya jelasin di awal Ustadz, kita bakal ngebahas sedikit kan dari temanya, dari judulnya aja udah Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti ada yang istimewa di balik judul tersebut. Nah ya, kalau misalkan dari Ustadz sendiri, gimana tuh Ustadz buat tanggapan dari Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu? Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat ya, dan bulan ya di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, tema yang diangkat kali ini adalah terkait dengan Tadarus Al-Qur'an. Betul, Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Iya. Insyaallah ya, sebelum kita melihat ya keutamaan terkait dengan tadarus di bulan Ramadan, ya alangkah baiknya kita melihat dulu nih pengertian tadarus itu apa, ya kemudian urgensinya itu apa, kemudian tahapan-tahapan tadarus itu apa, kemudian bagaimana sih penerapan tadarus ya dalam kehidupan kita, seperti itu. Ya, langsung saja ya kita awali ya pembahasan kita kali ini terkait dengan tadarus ya. Jadi tadarus ya atau membaca Al-Qur'an ya, itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fahami bahwa Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibaca. Ya. Tapi lebih dari itu, bahwa Al-Qur'an adalah sesuatu yang harus dibaca, kemudian difahami, kemudian ditadaburi, ya, dan yang terpenting adalah diamalkan. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar yang dibaca, tapi ditadaburi, difahami dan diamalkan. Seperti itu. Nah, berbicara tentang tadarus, kata tadarus itu berwazan tafaul. Ya. Kata ini diambil dari akar kata darosa yang bentuk masdarnya adalah dirosah. Ya. Di mana secara metafora mengandung arti membaca secara berulang-ulang. Ya. Disertai dengan pemahaman hingga seseorang mudah menghafalnya. Jadi kata tadarus yang berwazan tafaul itu mengandung makna suatu pekerjaan dilakukan dua pihak atau lebih, sehingga terkandung di dalamnya makna musyarakah atau partisipasi. Nah,
Jadi tadarus adalah suatu kegiatan ya di mana kita mempelajari Al-Qur'an. Nah, yang unik adalah di mana pekerjaan ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Maksudnya dua pihak atau lebih itu gimana? Nah, gini. Yeah. Jadi kalau kita melihat kata tadarus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tadarus adalah pembacaan Al-Qur'an secara bersama-sama. Nah, contoh gambar besarnya ini ketika kita mengikuti halaqah tarbawiyah di pesantren ya, berbentuk lingkaran, kemudian kita membaca Al-Qur'an dan kita di situ ada namanya tadabbur Al-Qur'an. Nah, itu masuk dalam pembahasan tadarus. Nah, seperti itu. Jadi tadarus adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga terkandung di dalamnya makna partisipasi atau musyarakah. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tadarus adalah pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Ya. Itu dalam segi pengertian. Nah, dari pengertian di atas ya, bahwa dapat kita fahami tadarus Al-Qur'an. Nah, ini minimal harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Gitu. Ya. Jadi kalau satu orang yang belum dikatakan tadarus, berarti masuknya ke kategori tilawah. Tilawah seperti itu ya. Contohnya ba'da sholat zuhur ya, biasanya di pesantren ada yang membacakan kemudian mengikuti. Nah, itu masuk ke dalam bab tadarus Al-Qur'an seperti itu. Berarti tadarus itu intinya adalah kita ngaji tapi bersama-sama gitu. Betul, mantap sekali itu. Nah, kalau misalkan itu kan masuk ke pembahasan tilawah Al-Qur'an juga. Betul. Nah, kan banyak juga nih dari kita atau termasuk saya ketika saya punya target, dalam hati saya berbicara intinya di bulan Ramadan kali ini saya harus hatam 3 kali atau 2 kali seperti itu. Di seminggu pertama jalan lancar, habis sholat minimal ada target minimalnya. Cuman ketika udah masuk ke minggu kedua atau minggu ketiga itu terkadang kayak kita udah hilang semangat. Nah, kalau misalkan dari Ustadz sendiri ada gak sih cara atau motivasi biar mengembalikan semangat kita lagi biar kita tuh bisa ngejar target kita gitu, biar kita mencapai target kita. Mantap ini. Ya, gimana sih caranya agar kita itu terus semangat dan target kita tuh semakin bertambah ya, bukan semakin turun seperti itu ya. Yang perlu dilakukan adalah kita memahami pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama ya, kita harus melihat besar pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun wal lamu harfun wa mim harfun." Ya. Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan 1 pahala dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Nah, yang menarik dalam hadis ini bahwa kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana pahalanya kalau kita membaca alif lam mim saja sudah berapa pahala? 30. Bagaimana kalau kita membaca 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 1 juz, bahkan 1 Al-Qur'an. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi pahala yang Allah siapkan ya untuk mereka yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala kita ya. Kemudian hal yang menarik juga bahwasanya kita harus mengerti ya, dan kita harus memahami urgensi bertadarus Al-Qur'an ya. Di mana ada sebuah hadis yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari Al-Qur'an. Yeah. Melainkan apa? Ketika mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka sakinah, ketenangan. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah memberikan, menaungi rahmatnya kepada mereka. Ya, wa haffathumul malaikah, dan malaikat membentangkan sayapnya untuk mereka. Ya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisinya. Ya. Jadi kita harus mengerti pahala membaca Al-Qur'an, dan kita harus mengerti keutamaan ketika kita berkumpul bertadarus Al-Qur'an. Seperti itu. Iya, betul banget. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi sudah dijelaskan banyak dari awal urgensinya tadarus, pengertian tadarus. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tadarus adalah suatu hal yang dilakukan di dua belah pihak atau lebih, yaitu dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, buat yang pertanyaan saya juga tadi, gimana sih ketika kita sudah punya target tapi pas lagi di pertengahan perjalanan kita udah ngedown duluan, udah kayak udah males-malesan. Nah, balik lagi, kita harus tahu urgensinya tadarus, kita harus tahu pahala-pahala atau ganjaran yang akan diberikan Allah kepada kita, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Farhat juga, bahwasannya Rasul mengatakan setiap hurufnya akan dibalas satu pahala, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10, seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman, bahwasanya yang tadi sudah saya jelaskan, tadarus adalah suatu pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya Ustadz ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum ditutup, selamat berbuka saya ucapkan kepada seluruh penonton dan teman-teman sekalian di luar sana. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari yang lalu, dan hari yang akan datang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sebelumnya terima kasih Ustadz udah sama-sama mau berbincang ngebahas tentang makna dari tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.